Hello guys, join with my video. Don't forget click like, subscribe, and the bells. Halo, hai. Yuk kita mau belajar tentang materi bab pertama, yakni tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dengan saya, Juliana Lumbanggaon. Dalam video ini, saya mau membahas materi di kelas 8, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ada 3 loh yang berhubungan dengan materi ini. Yang pertama adalah gerak benda dalam fisika. Yang kedua adalah gerak pada manusia. Yang ketiga adalah gerak pada tumbuhan. Oke, tentu kalian tidak asing dong dengan semua itu. Nah, pertama kita akan membahas dulu gerak benda dalam fisika. Yuk. Gerak benda dalam fisika. Part 1, season 1. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan konsep gerak. 2. Menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Yuk perhatikan video berikut. Tenang. Burung kakak tua yang garuk-garuk. Anak keledai yang lompat ke sana kemari. Apa yang terjadi pada video tersebut? Sampai anak gajah lari-lari kejar anjing. Kebalik nggak tuh ya? Wah, lihat ada anak-anak SMP berjalan-jalan. Wah, ada bapak guru bawa kendaraan motor. Itu ngangkutin apa ya? Gimana? Wah, ada siapa nih? Apa yang terjadi pada video-video tersebut? Yes, benar. Mereka bergerak. Konsep gerak tentang terjadinya perubahan gerak dari suatu titik acuan. Ada 3 lintasan pada konsep gerak. Yang pertama adalah lintasan lurus. Yang kedua, lintasan melingkar atau parabola. Ketiga, tidak berjalan. Coba kembali perhatikan video ini untuk dapat memahami 3 jenis lintasan. Ini adalah lintasan. Ya, ini adalah lintasan lurus. Kalau yang ini, nah ini adalah salah satu jenis lintasan parabola. Nah, kalau yang ini, lintasan tidak beraturan, di mana terjadi lintasan lurus maupun ada lintasan melingkar ataupun lintasan parabola. Oke, kita akan bahas tentang salah satu lintasan. Yuk coba kenali dulu, perhatikan video ini. Lintasan apa yang terjadi pada pesawat terbang? Kalian pasti pernah nonton film Fast Furious. Lintasan apa nih? Bebek, cara apa ya? Buah mangga jatuh. Lintasan apa ya itu?
Oh, ada saya di sana. Lintasan apa yang sedang saya lakukan ya? Yes, kalian benar. Itu semua adalah lintasan lurus. Ya, kita akan bicara tentang lintasan lurus yang disebut dengan gerak lurus. Yuk sama-sama kita ikuti lagi. Gerak lurus adalah gerak yang berbentuk lintasan lurus. Ada dua nih yang mau saya bahas, yakni tentang jarak dan juga tentang perpindahan. Apa ya bedanya jarak sama perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh antara posisi awal dengan posisi akhir. Coba perhatikan gambar ini. Untuk dapat memahami pengertian dari jarak dengan perpindahan, saya memberikan ilustrasi sebagai berikut. Andi bergerak dari A ke B sejauh 10 km, lalu kemudian dia bergerak lagi dari B ke C sejauh 20 km, kemudian dia kembali ke titik B sejauh 20 km. Sesuai dengan pengertian bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, Andi telah menempuh dari A ke B. Maka selanjutnya kamu jumlah atau ditambah dengan dia menempuh kembali sejauh 20 km, yakni dari B ke C. Lalu terakhir dia menempuh dari C ke B. Dia mengalami lintasan sejauh A ke B, B ke C, lalu dia C ke B. Maka dalam hal ini jarak adalah panjangnya lintasan yang dia tempuh. Maka 10 km ditambah dengan 20 km ditambah lagi dengan 20 km. Maka jaraknya sebesar 50 km. Hal yang berbeda pada perpindahan. Perpindahan memiliki pengertian panjang lintasan yang ditempuh antara posisi awal menuju ke posisi akhir. Dalam hal ini jarak masuk ke dalam besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran yang hanya memiliki nilai. Sementara perpindahan itu masuk ke dalam besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi dia dipengaruhi oleh arah, ya. Dalam hal ini, ketika Andi bergerak dari A ke B, saya katakan dia bergerak ke kanan. Dan hal yang sama terjadi ketika dia dari B ke C, itu juga bergerak ke kanan. Ini satu arah. Posisi awalnya dari A menuju ke posisi akhirnya ketika dia dari C ke B. Cuma ketika dia C ke B, ini kan berlawanan arah. Dalam hal ini dia tidak ke kanan lagi, tapi dia ke kiri. Maka dalam hal ini tidak berlaku penjumlahan saja dalam artian tambah, tapi dikurang. Ketika dia bergerak ke kanan, itu kita sama-sama tambah, yakni A ke B ditambah dengan B ke C. Nah, karena dia dari C ke B itu adalah arah yang berbeda, maka kita kurang menjadi CB. Ya, berarti 10 km ditambah dengan 20 km dikurang 20 km. 20 km dengan 20 km kan habis. Maka perpindahannya sejauh 10 km. Jadi si perpindahan ini dipengaruhi oleh arah, sementara jarak tidak dipengaruhi oleh arah. Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai jarak dan perpindahan, saya hadirkan contoh sebagai berikut. Ini adalah rumah Sandra. Ia akan pergi ke toko hewan yang jauhnya 6 meter dari rumah. Setelah dari toko hewan, ia akan pergi menjemput adiknya Doni di sekolah. Jarak antara toko hewan ke sekolah Doni adalah 8 meter. Berapakah jarak dan berapakah perpindahan yang dialami oleh Sandra? Maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Jauhnya rumah Sandra menuju ke toko hewan adalah 6 meter. Sementara
dari toko hewan ke sekolah Doni jauhnya adalah 8 meter. Dalam hal ini, untuk mencari jarak dan juga perpindahan, sesuai dengan pengertian sebelumnya bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, berarti Sandra menempuh dari rumah ke toko hewan ditambah dari toko hewan ke sekolah Doni. Kita sebut dari titik awal rumah Sandra sebagai A, lalu kemudian dia ke toko hewan sebagai B, lalu kemudian ke sekolah Doni sebagai C. Jaraknya adalah A ke B ditambah dengan B ke C. 6 meter ditambah dengan 8 meter. Maka hasilnya adalah 14 meter. Bagaimana untuk perpindahan? Apabila lintasannya berbentuk segitiga seperti ini, maka sesuai dengan pengertiannya bahwa perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh antara posisi awal menuju posisi akhir. Posisi awal tuh yang mana? Berarti yang A. Nah, ini dia. Posisi akhir tuh yang mana? Yang C. Berarti kita pertemukan antara titik A ke titik C, ya. Kita tarik garisnya seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai perpindahan, ya. Berapa besarnya? Kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Kalian masih ingat dengan rumus Pitagoras? Oke, saya ingatkan kembali kalau lupa ya. Makasih. Jika kita anggap A ke B adalah A kecil, sementara dari B ke C adalah B kecil, sesuai dengan rumus Pitagoras, C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. C adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kita gantikan A-nya dan B-nya, ya. A-nya itu tadi 6, B-nya itu 8, berarti A6 kuadrat B8 kuadrat. Akar dari 6 kuadrat itu berarti 36, 8 kuadrat itu berarti 64. Jika dijumlahkan berarti akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Maka perpindahan yang dialami oleh Sandra adalah 10 meter. Sesuai dengan pengertian sebelumnya bahwa perpindahan itu adalah besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Maka kemanakah arahnya yang dialami oleh Sandra? Kita sesuaikan dengan arah mata angin. Kalian masih ingat dengan arah mata angin? Oke, saya ingatkan seperti ini ya. Arah mata angin ke atas adalah utara, ke bawah adalah selatan, ke kanan itu adalah timur, dan ke kiri itu adalah barat. Kemiringan antara utara dengan timur disebut dengan arah mata angin timur laut. Sementara kemiringan antara utara dengan barat kita sebut dengan barat laut. Kemiringan antara barat dengan selatan disebut dengan barat daya. Sementara antara kemiringan timur dengan selatan kita sebut dengan tenggara. Karena arah mata angin sesuai dengan gambar adalah ke tenggara,
Maka perpindahan yang dialami oleh Sandra adalah 10 meter ke arah tenggara. Baik, itu saja yang mau saya bahas pada gerak benda dalam fisika. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya ya. Oh iya, jaga kesehatan, rajin belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dadah!